ada syaratnya nggak? Enggak kok. Gedein loh. Semua laptop bisa. Oh iya Pak, agak panas nih. Caranya. Iya nggak? Nah, ini untuk kelengkapannya Bu. Ini sendiri. Oke, terus ini Bu. Paketnya free 4 untuk yang tipe gelas sesuai ini ya aplikasinya dia. Kalau buket bisa terpisah nggak sih nanti kalau misalnya Bisa. mau beli lagi bisa. Bisa di kita monggo beli tempat ibu yang lain juga nggak apa-apa sama kok. Yang penting ukurannya. Kita cek kelengkapannya dulu ya Bu. Oke. Ini ada spektrometer 1 unit. Buket. Terus ada 10 mili, ini kuvet, dapat 4 ya. Untuk yang tipe gelas. Kemudian ada produk brosur. Produk brosur itu manual book. Manual book. Manual book hardware. Yang ini, yang warna biru. Kemudian ada power line. Power line-nya ini. Lalu ada software disk. Nah, di sini USB. USB nanti buat install di komputer atau di laptopnya. Lalu ada software brosur. Nah, ini manual, software manual, yang software brosur, USB kabel yang warna biru ini, dan software dock. Software dock itu dongle maksudnya. Dongle itu yang ini sama kayak flash disk. Jadi dongle ini semacam lisensi Bu. Ibu bisa pakai software ini di laptop mana aja asal ininya connect. Ya. Jadi kalau ininya nggak connect, nggak bisa, nanti nggak bisa dipakai untuk pencarian gelombang high peak-nya. Gitu. Ya udah, kelengkapannya udah komplit. Kita coba nyalain ya. Karena kan untuk nyalainnya juga dia butuh heating up Bu. Kurang lebih sekitar 20 menit. Ini di belakang ya, di belakang ada konektornya. On off nya juga di belakang. Iya. Oh ini ya? Iya. Nanti laptop yang dari sini, ya ini buat print tapi jarang dipakai ya, karena udah connect laptop. Jadi kalau mau ngeprint udah tinggal dari hasil ininya aja, Word-nya. Nanti kan bisa di-convert tuh hasil apa kita uji cobanya. Oke, setelah kita connect ini saya nyalain. Nah, pas nyala di awal dia melakukan diagnosis secara otomatis. Jadi nanti dia ngecek filternya, sensornya, kalibrasi wavelength-nya, checklist dia Bu. Setelah itu dia melakukan heating up atau pemanasan, kurang lebih tadi sekitar 20 menit. Nah, ini untuk kelengkapan kuvetnya. Nah, untuk tipe ini bisa kuvetnya bisa agak lebar Bu, bisa diganti. Tadi kan 10 mili ya, bisa yang diganti yang 5 mili misalnya. Untuk tipe ini, kalau tipe yang lain enggak tuh, biasanya kecil aja yang 10 mili, yang 10 mili aja gitu, nggak bisa diganti sama kuvet yang lebar. Dark itu karena ini kebuka. Iya. Sorry, dari ulang lagi ya.
Ini kalau ada laptopnya boleh Bu, sekalian langsung install. Tapi kalau belum ada ya pakai. punya saya dulu aja. Oh boleh, iya. Kalau udah ada laptopnya nih diinstal dulu laptopnya Ibu. Oke, jadi tinggal koneksi. Coba lanjutin dulu nih bentar. Nah, ya. Jadi pas lagi terus. Timbangan ya. Iya. Misalnya kalau di download di laptop bisa nggak kalau download lagi di komputer? Bisa. Bisa. Jadi ini bisa install di mana aja softwarenya ini. Yang penting ininya dongle-nya. Dongle-nya nggak hilang. Kalau dongle-nya nggak connect ke laptop yang sedang dipakai nih, itu nanti nggak fungsi softwarenya. Ini saya taruh. Nah ini warming up, pemanasan dia butuh waktu sekitar Jadi tiap dihidupin awal nyala. 20 menit. Iya. Standar untuk ngangetin warming up dia, manasin si lampunya supaya hasilnya maksimal. Terus di sini listriknya bagus gak ya? Kalau listriknya suka naik turun atau suka mati lampu, Cukup itu mati bagus. lampu sih. Bagus dikasih stabilizer atau UPS plus. Kadang UPS ada yang udah sama stabilizernya, ada juga. Stabilizer. Iya, stabilizer. Butuh stabilizer. Iya. Iya, ini bagusnya pakai stabilizer Bu kalau ada, untuk membacanya biar lebih maksimal. Coba Pak. Oke. Ini di sini aja bisa. Ada instruksi lagi ya Pak. Sorry Bu. Pinjem ya Bu. Biasanya ke sana. Nah, ini softwarenya saya copy dulu. Jalan kan ini. Jalan. Saya copy softwarenya ke dokumen kali ya. Dokumen apa mana nih? Ya dokumen lah ya. Nggak ada di ini. Di ini aja. Di mana Bu? Mau di copy kemana? Bentar. Itu saya mau copy softwarenya. Oh harus di ini ya? Enggak juga sih, Di tapi sini aja. lebih enak di copy dulu. Iya. Jadi lebih aman untuk softwarenya sendiri. Nah ini kok udah saya copy, saya kasih nama ya. Software Spectrum B1. Nah, jadi bisa diedit. Jadi kelengkapan dia yang ada di flash disknya ini ada 3. Ada manual book software, software utama, lalu ada drivernya. Pertama kita install dulu si softwarenya. Ini installnya juga tinggal next atau yes aja Bu. Sekalian aja Pak. Sekalian ya saya Itu install. kalau yang putihnya? Ya. Yang Dongle nanti Ah. pas lagi proses. Oke. Iya. Next, install all user, next. Ini X64 nih untuk portnya, biasanya sih udah pada 64 semua sekarang. Oke. I accept. Oke, finish. Lalu drivernya yang 64.
Ini untuk softwarenya udah ada di sini. UV Vis. Coba saya connect ya. Nah, tapi sebelumnya kalau mau connect, ini pastiin dalam posisi standby. Ini kan masih warming up nih. Misalkan kita karena mau uji coba, itu bisa tekan aja Bu. Kalau untuk sementara buat ngetes. Tapi nantinya kalau pas mau pengukuran, tetap harus ngikutin standarnya. Harus ditungguin sampai selesai baru pengujian. Kalau sekarang mah kita lagi mau ngetes ya, mau trial ya nggak apa-apa deh. Kita escape. Ini nanti kita mau uji langsung pakai sampel Bu. Boleh Pak. Udah ada aquadesnya nggak ya? Ada. Ada ya. Nah posisi seperti ini, basic mode. Ya posisi lagi standby nya tuh kayak gini. Ini saya coba konekin. Udah penuh nih. Nggak bisa pakai ini ya. Ada editingnya nggak Bu? Atau nggak bisa pakai ini berarti? Nggak usah pakai mouse. Nggak bisa pakai mouse. Cuman dua doang dia. Ini USB nya. Ini soalnya ada kan? Ada. Setelah itu beberapa laptop ada yang support, ada yang nggak support. Jadi kalau nggak support itu kita harus klik kanan, run as administrator. Contohnya. Nah ini harus install dulu, belum ada. Net frameworknya, download and install this feature. Ada internetnya kan ya? Install.net butuh pakai wifi nya udah ada, nanti dia otomatis nyari terus install otomatis. Kita kesini dulu aja ya. Nah jadi untuk posisi kuvet kan ada 4 nih Bu. Satu biasanya nanti untuk blanko yang pertama, sisanya sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jadi nanti bisa ditarik sesuai pembacaannya yang mana yang mau diukur. Oke. Lalu di sini ada modenya. Mode pertama itu basic mode. Itu mode dasar nih Bu. Contoh kita tekan enter buat masuk ke basic mode ini. Nah, ini bisa kita atur. Jadi ini cuma pengukuran berapa absorbansinya di gelombang yang kita mau, gelombang tertentu. Nah, contoh kita rubah absorbansinya itu tekan set. Tekan set itu untuk merubah satuan. Untuk absorbansi ini baik, misalkan nih udah nih kita pengen ngecek aja, baiknya tekan tombol ini escape. Mengubah absorbansi kita klik ini go to lambda. Nah ini go to lambda nih, misalkan kita rubah ke 400 sini dengan cara ini dinaikin atau diturunin 400. Kalau udah tekan enter. Nah berubah nih dia untuk gelombang dari 500 tadi pindah ke 400. Ini untuk pengujian basic. Jadi kita di gelombang tertentu bisa tahu absorbansinya berapa. Ini yang simpelnya ya. Atau mau cari secara manual pun bisa, cuman jadi butuh effort. Di sini untuk pencarian manual disediain tabel. Caranya tekan ini enter. Nah ini ada tabel list buat uji manual Bu. Misalkan kita mau nyari gelombang tertinggi secara manual, yang berarti pertama kita taruh di sini aquades, kita bikin 0 dulu, tekan 0. Kalau misalkan dia enggak 0, tekan 0. Nanti setelah 0 kita enter supaya nilai aquadesnya tercantum di sini, tekan enter. Masuk ke sini. Terus dari 400 ini kita cek untuk si sampelnya. Sampelnya kita turunin. Misalkan saya turunin kayak gini. Nah ini kan ada berubah nih karena kealang kan, saya tekan enter. Nah sorry, jadi yang kedua ini jadilah untuk posisi si sampelnya gitu. Halo, bentar lagi trial. Yuk, nah, yuk. Nah,
Lanjut ya Bu. Tadi kan udah kita masuk ke sini. Terus kita mau hapus ini misalkan. Kita tinggal clear tekan clear untuk hapus data yang tadi. Terus yes. Nah, lalu escape lagi untuk balik ke mode basic mode tadi. Ini untuk yang basic mode. Kemudian untuk yang lainnya itu ada kuantitatif. Kuantitatif ini untuk bikin kurva standar. Jadi kita bisa juga bikin kurva standar dari sini, tapi lebih enak sebenarnya dari sini, dari laptop. Tapi nanti misalkan saya nggak mau pakai laptop, pakai ini aja, ini juga bisa. Tapi nanti kita langsung aja yang di laptop ya Bu, buat nyobanya. Untuk setupnya itu untuk pengaturan si lampunya mau dimatiin apa enggak nih bisa dari sini, kalibrasi wavelength sama ngelihat versinya. Nah ini kalau bisa sih nggak usah otak-atik aja, biar nanti tim teknis misalkan ada kendala atau apa baru kita cek bagian si setupnya ini. Jadi yang paling kita pakai antara basic mode sama kuantitatif, dan ini pun kalau misalkan menggunakan unit. Tapi kalau misalnya ibu langkahnya tadi nyari gelombang tertinggi, bikin kurva agak repot, mendingan langsung dari si laptop. Karena dari laptop ini nanti kita bisa dapat hasilnya, terus kita convert ke Word atau Excel, udah jadi bisa di print untuk hasilnya itu. Ini contohnya. Masih downloading. Pertama itu install software utamanya dia, lalu nanti biasanya otomatis atau manual buat install si driver. Setelah itu kita masuk, kalau dia belum ada net frameworknya otomatis minta ke tadi. Jadi install by random by wifi ya kan, install .NET framework. Jadi 3 itu tadi, software utama, driver, sama .NET framework. Setelah itu baru kita bisa buka. Kalau nggak langsung aja kita klik kanan, run as administrator, terus yes. Nah ini softwarenya. Nah otomatis langsung connect. Ini berarti dia komunikasinya sesuai. Ini langsung connect. Dia absorbansinya tadi 420. Untuk ininya, misalkan nanti sewaktu-waktu ternyata nggak otomatis connect, itu di sini harus dicek hardware configuration, klik spektro, terus komunikasi. Nah ini COM-nya COM 3 disesuaikan sama yang masuk ke sini. Nih berarti ini udah sesuai COM 3. Terus gimana cara kita ngecek ini COM 3 atau COM berapa? Nah caranya gini, kita masuk ke device manager. Sini masuk, ketik device manager. Untuk ngecek COM-nya, itu anak IT atau yang suka main program pasti tahu sih ini. Iya. Nah, ini kita cek portnya. Nah, di sini ada COM 3. Jadi sesuai. Jadi otomatis connect. Tapi kalau misalkan tadi di sini di software COM 3 ternyata di portnya sini COM 4, nah itu kan harus sinkron tuh, belum sinkron. Harus kita sinkronin secara manual. Berarti di sini 4 nih. Di sininya kita rubah. Di softwarenya kita rubah tadi spektro, fotometer, komunikasi. Nah ini kita rubah ke COM 4, baru dia bisa komunikasi, bisa connect. Nah sekarang dia secara otomatis connect kalau yang sekarang ini. Nanti tanda connect-nya dari sini aja? Iya, dari sini. Dari sini. Yang jelas sih ini ya, langsung PC connection. Langsung ketahuan. Dari sini juga ada nominalnya nih kalau udah connect. Kalau belum connect dia nggak ada nominalnya nih 00. Nah ini untuk nyari high peak kita pakai feature ini WL scan. Contoh kita kasih nama high peak. Terus, nah ini dia. Pertama kita harus bikin namanya sistem baseline yang ada di sini nih, sistem baseline. Nih kita klik. Deketin aja Bang. Nah ini sistem baseline dari sesuai tipe spektronya itu di 320 ya sampai maksimum. Nah sistem baseline ini sesuai cairan reference yang kita pakai. Kalau misalkan Aquades ya Aquades, nanti kita bikin sini, kita kasih nama. Nanti sewaktu-waktu ganti cairannya di sini juga harus bikin sistem baseline lagi. Tapi kalau dengan cairan yang sama, ini bisa kita save. Jadi nggak usah scan, otomatis kita tarik lagi aja yang udah kita scan kemarin misalkan. Nah contoh nih kita Aquades kita masukin sini ya. Nah ini untuk megangnya juga ya udah tahu ya kali. Iya. Nggak boleh yang sisi beningnya. Nah, ada tisu nggak? Boleh tisu ya? Agak buat embun.
Kotor maksudnya. Kotor bu. Nah, ini harus bersih nih juga. Terus kalau bersihnya juga harus pakai yang halus ya. Ini aquadesnya ya? Iya. Saya masukin ya. Nah. Ini udah saya masukin aquadesnya. Kita masukin di posisi blanco di tengah. Oke. Tengah. Di Di- tengah-tengah ininya maksudnya. Di saya. Di paling bawah, posisinya paling bawah. Kita center maksudnya. Oke. Nah, kalau udah baru kita bisa bikin sistem baseline. Ini kita start aja. Kita start aja. Ini agak lama, pause dulu aja. Kalau nggak videonya agak Iya. lama nih. Berapa menit biasanya? Bisa semenit paling enggak. Tandanya nanti dia udah keluar piknya bunyi nggak? Selesai, bunyinya selesai. Ini kan bunyi nih nanti pas lagi ini ya. Di stop. Salah, ini bisa bikin dulu salah. Save aja. Kita save. Kita kasih nama dia. Misalkan ini Aquades. Aquades 1 atau tanggalnya tanggal berapa nih? Aquades tanggal 23 12 24 ya kan? 23 12 24 kita save. Terus, nah jadi sewaktu-waktu ntar kita kan baru lagi nih misalkan nih bikin new system Hypepeak 2 misalkan ya. Ini ada new system. Nah, ini kita ke sistem baseline. Nah, itu kosong. Ya kan? Oh, bener new system tadi di mana ya, Pak? Di sini. Oh, Di sini. di situ. Di sini pas kita pencet ini, nah ini kan masih kosong nih. Baru kita tinggal load aja di sini. Halo Bu, iya lagi training kenapa? Nah, tinggal kita open. Oh, ayo. Nggak bisa, harus pakai cairan. Nggak bisa. Dia, iya itu fungsinya kan buat nge-shake dia. Emang dibikin mati, dibikin hidup. Bisa pindah dulu nggak sih, Pak? Lagi di sini time scan. Nah, harus dibalikin ke WL scan dulu. Di sini udah ada sih ya, langsung kebuka. Tapi kalau belum ada nih otomatis dia bikin baru. Tapi karena udah ada, jadi dia kebuka. Terus bikin yang baru, klik yang ini. Nah, Hypepeak 2 misal. Nah, lalu baru masuk ke sistem baseline. Setiap kita mau WL scan sistem baseline. Nah, kalau belum ada kayak tadi, kita set ini dari 320 karena 190 dia nggak ada gelombangnya. Kita rubah ini dari 320, kemudian start. Masukin ini dulu ya, masukin si Aquadesnya dulu, disesuai posisinya dia, lalu start. Kalau belum ada, kalau udah ada, tinggal kita load. Iya, tinggal kita load, pilih yang kita bikin. Aquades nih terakhir kita bikin tanggal 23 bulan 12. Oke. Terus langsung. Jadi nggak usah nyekan lagi. Oke. Terus kalau misalkan ganti referensinya, ganti metanol, ya harus bikin. Jangan pakai misalkan referensinya metanol nih. Iya, sistem baseline-nya harus metanol juga. Jangan sistem baseline-nya Aquades, ngaco ntar. Baca. Iya, oke. Baca sih baca, cuma ngaco kali baca. Baca tapi bukan dia. Jadi ngaco. Udah. Kalau udah, baru kita next nih. Saya hapus yang kedua ya. Kan buat ngetes doang. Hapus. Kalau udah masuk ke set, kita atur
yang mau kita baca apa? Absorbansi. Kemudian WL scan. WL-nya nih mau kita cek dari berapa ke berapa range-nya. Biasanya berapa Bu nanti sampelnya Bu? Gelombang high peak-nya kisarannya? Ini karena di polifenol itu di sekitar 700. Sekitar 700. Oh. Berarti dari 600 sampai 750 kali ya? Apa 800? Peak terbesarnya ya 800. Oh, berarti dari 700 ke 800 gitu ya, Bu ya. Misalkan ini kita set dari 700, terus maksimumnya di 800. Nanti dia nyeken nih di interval ini. Nah, step-nya, ini fungsi step itu buat kita atur mau per berapa. Kalau tadi kan di sini 400, 410, 420 yang kita manual tadi. Nah, di sini juga bisa mau per 10 kenaikannya atau per 5 atau per 1. Contoh lah per 5 lah. Berarti 705 dia nyeken. Ntar 710 dia nyeken. Nah, itu intervalnya dia atau step bahasanya. Scan speed kita bikin 2 aja. Nah, ini nggak pakai 3D scan. Halo, oke. Udah. Scan speed nih harus 2 apa? 2 aja kita bikin normal. Hmm. Jadi kalau makin cepet nanti pembacanya kan agak kurang. Oke, kalau udah baru kita beralih ke posisi yang ada di grafik sini. Nah, pertama kita bisa lakuin nih, udah ada aquadesnya kan. Pertama kita klik kanan di grafik, di diagram atau grafik, kemudian zero. Ini yang pertama kita lakuin. Pastiin yang itu tuh udah nggak ada. Pastiin posisi di aquades, kemudian zero. Nah, ini untuk yang tadi kalibrasi nolnya dia. Nah, setelah selesai, baru kita masukin sampelnya. Sini klik kanan, start. Nah, baru insya Allah dapat deh untuk gelombangnya. Udah kayak gitu dapat high peak, nggak ribet-ribet kayak tadi. Satu-satu. Oke. Udah, kita tinggal tunggu sampelnya. Setelah itu kita ada mode ini. Tadi kan WL scan nih untuk nyari high peak. Iya. WL scan, terus ada mode time scan. Nah, time scan ini dia untuk nyari kestabilan di gelombang tertentu. Misalkan udah dapet nih, nanti gelombangnya di 700. Nah, kita cek nih di 700 nanometer selama waktu tertentu absorbansinya stabil apa enggak. Itu kadang diperluin, kadang enggak. Kebanyakan sih langsung dilewat, langsung kuantitatif. Tapi misalkan kita mau ngecek kestabilan listrik, bisa dari sini. Kalau misalkan nanti di gelombang 800 ya, di gelombang 800 ini kan perbandingannya absorbansi dengan waktu nih. Iya. Di waktu 2 menit absorbansinya bener gak di 2 gitu. Kalau misalkan nanti ternyata grafiknya ada geruduk-geruduk atau naik turun, nah berarti pengaruh juga tuh. Pengaruhnya bisa 2, antara kuvetnya kah atau listriknya. Iya. Iya, untuk cek kestabilannya dia. Kita mau ngecek, tapi kebanyakan dilengkap sih Bu. Kebanyakan dilengkap langsung ke kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk ke mode time scan ya. Mode yang ini udah diklik, tadi dikasih nama. Pertama kita set. Set itu tentuin panjang gelombang yang tadi yang udah kita dapat. High peak-nya 740. Iya. Signalnya tetap absorbansi. Nah, ini untuk waktunya. Misalkan kita selama 2 menit nyeken, terus stepnya per berapa detik? Itu per 1 detik atau per 5 detik aja. Oke, kita klik oke. Baru di sini sama prosesnya. Kita masuk ke sini, ke grafiknya dia, ke ini dulu pertama. Kita rubah dulu ke blanko. Kita blankoin dulu. Zeroin dulu ya. Zero dulu. Jadi setiap itu harus kita zero di semua ini, semua feature-nya dia. Nah, ini sekali karena kan gelombangnya cuman 1 nih. Jadi yang bikin deg itu perpindahan gelombang. Kalau gelombangnya nggak pindah, dia nggak bunyi. Oke, kalau udah kita tarik ke sampel. Kemudian klik kanan di sini start. Nah, ini udah mulai nih. Nah, itu dia. Coba. Nah, kalau bagus dia hasilnya rata.
karena kan nggak berubah tuh panjang gelombangnya. Berarti tegangan listriknya, kuvetnya juga masih oke. Atau campuran si reference-nya misalkan, itu ngaruh juga Bu. Kalau nggak lulus ulang lagi. Kalau nggak lulus ya ininya harus dibetulin kelistrikannya dia, kelistrikan atau kuvetnya yang harus dicek, karena kuvet kan misalkan kebaret sedikit aja udah Mengganggu cahaya. mengganggu cahayanya dia. Ini kita bisa lihat di data table untuk hasilnya Mbak, nggak apa-apa langsung diklik data table. Nah tuh hasilnya tuh, ini di hitungan detik 5, detik 10, udah semenit nih sekarang. Hasilnya oke lah, kurang masih sama lah 0,8. Sama dengan preparation juga ya larutannya. Iya tergantung Pada kayak. saat preparasi. Ini kan beda-beda dikit tuh, selisihnya kan 0,00 baru dia berubah tuh. Dua digitnya di belakang koma nggak berubah. Iya masih oke deh. Ini selama 2 menit tadi kita, waktunya per 5 detik waktu scan-nya dia. Udah sama nih, misalnya mau kita save, pencet yang print preview itu Mbak. Iya. Nah, dapat hasilnya ini, grafik dan datanya. Kemudian kalau mau kita save, kita create. Ini Nah, kita tekan create untuk time scan. Nah, misalkan kita mau lihat hasilnya nih, kita minimize dulu. Minimize, ya. Sorry, apa namanya? jangan ditutup. Iya, itu betul. Nah, export. Ini hasil yang udah kita save. Nah, time scan polyphenol. Nah, ini dia. Oke, ke save. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke mode kuantitatif. Ini boleh nih kita kasih nama sampelnya atau apa. Kalibrasi dulu, kurva kalibrasi dulu kan. Nanti kurva kalibrasi sih yang sebelah sana. Ini nama ininya, nama pengukuran sampelnya, polyphenol sih lebih tepatnya sebenarnya. Apa dong bedanya nanti? Nah, Kadar polyphenol aja nggak sih? iya boleh. Kalau tadi kan high peak ya kan, yang pertama high peak, ini Total. kadar. Oke. Nah, ini di sini. Ini Ibu udah disediain ininya belum untuk pengencerannya? Di Buat sini kalibrasi, kurva kalibrasi. iya, kan? buat Udah. bikin kurva kan harus ada pengenceran. Nah, sekarang ini kita harus ganti. Yang tadi yang buat high peaknya kan kita ganti nih setelah diencerkan. 1, 2, 3 lah cukup lah ya Bu ya. 3 kali pengenceran buat dapat kurvanya. Berarti blanko doang di sini. Iya, blankonya aja. Lanjut sekarang kita bikin kurva standar kuantitatif. Pertama kita ke sini. Kita setnya dulu. Set tadi kan udah kita rubah ini. Ini kita masukin. Itu unitnya mg per ml bener ya. Ya, oke. Terus wavelength-nya kita rubah sesuai high peak yang kita dapat tadi. Klik di sini. Ya. Kita rubah, kita masukin 740 ya kan. Iya. Oke, habis itu klik OK. Oh, satu ini aja berarti. Ya satu aja, kita nggak usah pakai 2 wavelength. Nah setelah itu sudah oke, balik ke calibration curve. Nah di sini kita di paling bawah ini, pertama 0 di sininya. Di sini. 0. Oke, kalau udah, ini kita tarik ke pengenceran pertama. Oke, klik kanan, start. Lalu kita balikin lagi ke 0 lagi ya. Tahapan standarnya. Itu udah kebaca langsung. Langsung baca. Lalu kita 0, Oh, kandungan titiknya. klik. Langsung kita masukin lagi ke standar kedua. 1, 2. Klik kanan, start. Oke, terus kita turunin. Oke. Ini kita 0. 0 lagi. Lalu kita tunggu sebentar. Kita naikin ke 3. 1, 2, 3. Start. Nah, itu hasilnya. Nurun ya, Bu ya? Ya, ini kita masukin pengenceran pertama berapa nilainya. Nggak ketukar kan? Coba deh. Enggak. Coba.
Coba aja kita masukin yang pertama Di berapa? sini ya? Misalkan yang pertama tadi 20. 20. Yang kedua nggak usah, Oh, nggak 20 aja. 20. Oke, yang kedua klik lagi. Kedua. Klik lagi ini ya, klik dulu. Nah, sampai kayak gitu. Klik lagi bawahnya. Ya. 40. Dah, ini dia kurva standarnya dapat. Ya. Dapat nilai R-nya 0,5. Jauh, Bu. Jauh. Itu kan enggak. Jauh. Ya udah. Enggak sih, Bu. Ya, kalau udah nih bisa kita save nih di sini. Nah, ini klik kanan, itu kita sorry di sini. Coba Save nih. 5 titik. Ya boleh. Sambil nunggu. Nah, misalkan ini ya. Ini kita mau ngukur nih. Kan udah ketahuan nih dapat DR-nya. Kita mau ngukur di yang sekarang ini berapa. Berarti tinggal kita klik di sini. Klik kanan, start misal. Nah, ini ketahuan nih. Absorbansinya sekian, mg-nya sekian. Yang Yang mana nih? terakhir. Yang terakhir ya. 1 2 3. Nih zero dulu coba. Zero. Di sini ya? Zero. Oke. Yang pertama ya. Yang pertama klik kanan, start. Nah, itu dia. Terbalik ya sih? Kayak terbalik ya. Kayak terbalik ini ya. Iya, biasanya naik ya biasanya ya. Terbalik nggak, Pak? Itu turun, ini kok nurun. Ya udah, kurang lebih kayak gitu caranya, tapi boleh nanti diulang lagi juga oke. Ya, jadi udah dapat hasil pembacaannya ini. Ini kurva standarnya. Kalau mau nge-save sama kayak tadi. Print preview. Ini buat nge-save si hasil pengukuran kita, create. Lalu untuk nge-save programnya, balik ke kuantitatif. Kita di sini klik kanan. Ini save. Contoh apa kadar polifenol ya, save. Nah, ini untuk nge-save programnya. Ya, oke. Ini programnya buat Udah nggak apa-apa. Programnya misalkan nanti kan udah ada kurva standarnya nih. Kalau program kurva standarnya udah ke save, jadi udah tinggal bikin ininya aja, tinggal measurementnya aja. Kalau programnya di save. Tapi kalau cuman nge-save tadi yang ini kan dokumennya doang. iya. Dokumennya doang. Kalau ini sama program-programnya. Gitu. Oke. Jadi ngambil datanya, Ambil data misalkan ini close. Ini close. Ya Ini kan? berarti. Ini open, iya. Itu kita kasih nama asal aja. Coba. Iya. Nah, ini klik kanan di sini. Load. Oh, di laut. Iya, load. Nah, itu yang tadi. Penasaran deh. Tes, ngambil data. Jadi program yang tadi udah kita bikin, kan udah ada kurvanya nih. Udah, tinggal di sininya aja untuk measurementnya. Oke.